Oke, masih bersama Yura di sini. Xiaoyan menggunakan penggabungan api untuk memulai pertarungan panas kali ini. Demi menghadapi ledakan inti api, Yun Chan menyuruh bawahannya untuk menggagalkan teknik gabungan Xiaoyan. Xiaoyan terbang ke sana kemari menggunakan sayap doki, sembari melindungi api yang berada di kedua tangannya. Para tetua ternyata tidak cukup lincah untuk menandingi gerakan Xiaoyan, hingga pada akhirnya Yun Chan sendiri turun tangan dan maju ke arena pergelutan. Untungnya sesuai janji Ratu Medusa melindungi Xiaoyan dari serangan Yun Chan. Kalau saja kedua dojong ini memiliki jumlah bintang yang sama, tentu saja Ratu Medusa pasti memiliki kesempatan menang lebih besar. Maka dari itu Yun Chan ingin menghindari pertarungan dengan Ratu Ular tersebut. Tapi keadaan sudah terlanjur jadi seperti ini, Yun Chan tampaknya akan benar-benar serius bergelut dengan Ratu Medusa. Urusan Xiaoyan akan diserahkan kepada Yunji. Pertanyaannya, apakah Yunji bersedia menghentikan pria yang ia cintai demi mempertahankan nama baik sektenya? Yunji dengan begitu cepat terbang ke arah Xiaoyan dan meraih api di tangannya. Secara perlahan Yun jelas menahan diri untuk tidak melukai Xiaoyan. Yun mencoba bernegosiasi agar Xiaoyan dan sekte mistikotnya dapat berdamai. Tapi hal tersebut sia-sia karena Yunleng sendiri mengakui bahwa dirinya yang telah menghancurkan klan Xiao dan membuat ayah Xiaoyan hilang entah kemana. Apa salahnya jika Xiaoyan menuntut balas dendam yang setimpal? Yun hanya bisa terdiam, tapi Yun tidak bisa membiarkan Xiaoyan menggabungkan dua api surgawi untuk melukai semua orang. Ketika mata mereka bertemu, Xiaoyan berjanji tidak akan melukai orang-orang yang bersalah. Xiaoyan langsung bergerak cepat untuk segera mungkin menyempurnakan penggabungan api surgawinya. Para tetua pun sangat mengetahui seberapa besar ledakan dari api surgawi. Mereka pun bergerak cepat untuk menghentikan Xiaoyan menyempurnakan inti apinya. Ledakan keras pun terjadi. Para tetua terpukul mundur, namun Yunleng yang sok keras dengan cepat menyerang Xiaoyan dengan pedang batunya. Xiaoyan pun mengambil langkah maju melemparkan api teratai kemarahan Buddha ke muka Yunleng. Saat kedua kekuatan berbenturan dan Yunleng sudah hampir menemui ajalnya, Yun Chan dengan cepat memblokir serangan teratai kemarahan Buddha Xiaoyan. Benturan yang ditimbulkan membuat guncangan skala besar, bahkan para penduduk Kekaisaran Jia merasakannya. Kekuatan yang dikeluarkan Xiaoyan harusnya tidak lebih lemah dari Yun Chan. Walaupun begitu, di sisi Yun Chan masih banyak praktisi-praktisi kuat. Takutnya Xiaoyan tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sekte mistikot, ucap Presiden Pama. Xiaoyan pun menepati janjinya untuk tidak melukai para murid. Sesaat setelah benturan tersebut, Xiaoyan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Walaupun begitu, Yun Chan berhasil memblokir serangan Xiaoyan lalu melemparkan Yunleng yang sudah hampir mati untuk diobati. Yun Chan yang melihat sektenya luluh lantah oleh serangan api teratai kemarahan Buddha Xiaoyan tidak akan segan-segan lagi untuk membunuh Xiaoyan. Sesaat Yun Chan akan menghajar Xiaoyan, tiba-tiba Ratu Medusa muncul untuk menangkis serangannya. Melihat Xiaoyan akan kabur, Yun Chan menggunakan teknik Kage Bunshin no Jutsu dan mengubah dirinya menjadi 4 bayangan. Sebagai praktisi tingkat tinggi, Yun Chan bisa menggunakan teknik Kage Bunshin no Jutsu menjadi 3 bagian. Sebagian akan menyerang Xiaoyan dan yang lainnya akan menahan Ratu Medusa. Saat Yun Chan akan menyerang Xiaoyan, entah dari mana datangnya Kaisar Es Hai Bodong menendang Yun Chan. Walaupun begitu, bayangan Yun Chan mampu menahan Hai Bodong. Karena dia tidak bisa menghentikan bayangan tadi, maka Xiaoyan harus berusaha sendiri untuk bertahan diri dari gempuran Yun Chan. Dan benar saja tubuh Xiaoyan dijepit oleh kedua bayangan Yun Chan yang berubah menjadi 2 pusaran angin yang menyayat-nyayat tubuh Xiaoyan. Hampir semua tulang-tulang Xiaoyan patah dan secara perlahan-lahan kesadaran Xiaoyan pun mulai menghilang dan masuk di bawah ranah alam sadarnya yang sudah ditunggu oleh Yalau. Kau sudah melakukan yang terbaik, bahkan bisa membuat sekte mistikot hancur. Dari perkataannya, Yalau sangat bangga dengan muridnya.
Setelah tertidur panjang, akhirnya Yellow terbangun lagi dan merasuki tubuh Xiaoyan. Kemampuan Xiaoyan sekarang bertambah beberapa level. Sampai mengejutkan semua orang yang melihatnya. Bahkan pertarungan Ratu Medusa dengan Yunchan pun harus terhenti. Semua orang pun merasakan kekuatan Doki Xiaoyan naik beberapa level, bahkan lebih tinggi dari Presiden Pama yang merupakan praktisi Do Huang. Mata Xiaoyan mulai mendadak mengeluarkan asap putih api surgawi. Yunchan pun langsung menghampiri Xiaoyan. Dia tahu kalau kekuatan Xiaoyan adalah kekuatan pinjaman. Walaupun Yellow baru terbangun dari cincin penyimpanannya, bukan berarti selama ini dirinya melemah. Bahkan terang-terangan mengejek Yunchan yang kekuatannya begitu rendah di hadapan apinya. Meskipun Yellow tidak sekuat masa jayanya, tanpa babi Bu, Yellow mengeluarkan pengayun Suan, lalu mengaliri dengan api surgawi yang membuat pengayun Suan berubah warna menjadi merah pekat. Saat kedua praktisi dojong ini mengeluarkan dokinya, membuat atmosfer di langit berubah dan guncangan yang hebat pun terjadi. Bahkan beberapa praktisi menjauh dari lingkup serangannya. Untuk menghadang teknik gelombang pemecah api Xiaoyan, Yunchan pun menggunakan teknik angin gelombang matahari. Benturan antara kekuatan dojong menimbulkan ledakan badai dan guncangan skala besar. Bahkan beberapa praktisi menghindari area ledakan. Ratu Medusa yang melihat kekuatan Xiaoyan naik level secara cepat, dia berpikir bahwa Xiaoyan dapat menangani masalahnya sendiri. Walaupun dirinya bisa membantu Xiaoyan, dengan keadaannya yang sekarang tidak akan cukup lama untuk menahan serangan Yunchan. Tantangan terbuka pun diberikan kepada Yunchan. Hari ini aku ingin lihat seberapa kuat kehebatan pemimpin Mistikot mampu menahan kekuatanku, meskipun aku tidak cukup kuat pada masa jayaku di masa lalu. Di sisi lain, Yun Yun sedang memandangi ke arah langit, di mana mantan sang pujaan hati sedang bertarung dengan gurunya. Sesaat kemudian Nalan Yanran menghampirinya. Nalan Yanran pun berasumsi berdasarkan respon pertemuan Yun Yun dengan Xiaoyan pada hari itu. Nalan Yanran menduga kalau guru dan mantan tunangannya saling mengenal. Tentu saja mengenal, mereka berdua sudah beberapa kali bertemu. Hanya saja keduanya cukup cerdas untuk menggunakan nama samaran. Xiaoyan juga menggunakan nama samaran Yan Xiao ketika mengobati kakek Nalan Yanran, yaitu Nalanji. Takdir memang rumit, guru dan murid itu pun tidak tahu kalau mereka akan berakhir menyukai lelaki yang sama. Walaupun ekspresi yang ditunjukkan Nalan Yanran terlihat kebencian, namun di dalam hati kecilnya mulai mencintai Xiaoyan. Sementara Yun Yun apalagi, bahkan ciuman pertamanya sudah diberikan kepada Xiaoyan. Tiba-tiba Nalan Yanran berkata ingin masuk ke dalam gerbang hidup dan mati sekali lagi. Untuk memasuki gerbang hidup dan mati, Nalan Yanran haruslah sudah memasuki praktisi Doling. Percobaan bunuh dirinya sudah digagalkan Xiaoyan. Dia tidak bisa menahan malu lagi terus berada di sekte Mistisek. Maka dari itulah Nalan Yanran ingin mengambil ujian terakhir dan membiarkan para leluhur menentukan apakah ia pantas menjadi pemimpin sekte Mistisek di masa depan. Dengan tabrakan kedua kekuatan dojong tersebut sudah bisa menggambarkan seberapa kuat Xiaoyan untuk bisa memusnahkan sekte Mistikot, dan bahkan lebih parahnya lagi akan menghancurkan kekaisaran Jiama. Setelah kekuatan Xiaoyan meningkat dengan cepat, pengendalian terhadap api putihnya juga sangat meningkat. Berbeda saat waktu pertandingan alkemis, di mana Xiaoyan hanya menggunakan sedikit api putih dan pengendaliannya pun kurang baik. Berbanding terbalik dengan sekarang, bahkan pengendalian api putihnya lebih baik dari api birunya.
Dan bahkan masih ada Ratu Medusa yang dari tadi hanya melihat perkembangan pertarungan. Apabila Ratu Medusa ikut bergabung dengan Xiaoyan, maka Yunchan akan kewalahan. Di sisi lain, walaupun menyombongkan diri lagi, hanya segini saja kekuatan pemimpin sekte lama. Walaupun begitu, apakah kau dapat mempertahankan kekuatan ini terus-menerus? Selalu ada konsekuensi dari kekuatan pinjaman. Yunchan pun kembali menyerang dan kali ini memanggil pedang emasnya, dan dengan dikombinasikan dengan teknik Kage Bunshin no Jutsu, saling bergantian menyerang Xiaoyan. Xiaoyan hanya bergerak sedikit demi sedikit menghindari serangan bayangan Yunchan. Benturan antara serangan pedang emas dengan pengayun Suan bahkan dengan edannya dapat merobek kehampaan. Xiaoyan yang sedari tadi hanya menunggu serangan, sekarang mulai menyerang balik, bahkan membuat robekan kehampaan lebih besar. Menyadari intensitas pertarungan akan semakin memanas, walaupun menenangkan Xiaoyan, bahkan dengan kekuatan yang sekarang masih tidak akan cukup jika Yunchan akan menghajarnya. Semua orang yang melihat benturan antara kekuatan Dojong tidak menyangka sama sekali bahwa dapat memasuki dan menghancurkan ruang kehampaan. Kekuatan dan kecepatan bertarung seorang Dojong tidak dapat dilihat oleh praktisi biasa. Hanya goresan cahaya putih dan hijau yang saling bertubrukan di langit. Melihat kemampuan Xiaoyan yang dapat mengimbangi bergelutnya, tak akan membiarkan siapapun yang dapat mencapai praktisi Dojong untuk melarikan diri dari sekte mistikotnya. Sangat akan berbahaya apabila di masa depan menuntut balas. Apalagi Xiaoyan sudah memporak-porandakan sektenya. Dengan semua kejadian yang sudah terjadi, tidak ada lagi kata damai. Xiaoyan tidak hanya menghindari kotak fisik dengan Yunchan, ia justru membalas Yunchan dengan sangat lebih brutal. Pada akhirnya terlihatlah Yunchan yang berusaha kabur menghindari Xiaoyan. Gerakan mereka yang cepat tidak dapat ditangkap oleh mata praktisi biasa. Yang terlihat di langit hanyalah goresan-goresan cahaya merah dan hijau yang saling bertabrakan satu sama lain. Pada akhirnya Yunchan menerima luka yang sangat parah karena pertarungan barusan. Dia tidak dapat bertarung seperti ini dan tanpa meminta dukungan. Pada saat itulah Yunchan memerintahkan semua murid untuk bersatu menggunakan setiap doki yang mereka punya untuk mengaktifkan formasi penyelimut matahari. Formasi penyelimut matahari mampu membuat Yunleng, seorang Do Huang, dapat bergelut seimbang dengan Hai Bodong. Ketika digunakan oleh seorang Dojong, akan seberapa mengerikan kekuatan yang dihasilkan nantinya. Melihat formasi awan penyelimut matahari diaktifkan akan membuat Yalau sangat kerepotan, apalagi kondisi Yalau yang baru terbangun dari tidur panjangnya tidak akan bisa bertahan lama untuk membantumu. Meskipun masih ada Ratu Medusa untuk melindungimu, dengan kondisi Ratu Medusa sekarang pasti dia akan menolaknya. Untuk urusan balas dendam kita tunda dulu. Yang terbaik untuk sekarang kita pergi dari sekte terkutuk ini. Meskipun begitu, Yunchan tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Sesaat Xiaoyan membalikkan badannya untuk pergi dari pergelutan, Yunchan mulai membidik dengan panah besarnya. Xiaoyan mengelabuhi bidikan dari Yunchan, kemudian bergerak dengan sangat cepat berlari menuju ke titik butanya. Dalam waktu yang sangat benar-benar singkat itu, Xiaoyan berhasil mengabungkan api surgawi. Lalu Xiaoyan melepaskan teratai kemarahan Buddha tepat di tubuh Yunchan yang lengah. Dengan serangan yang begitu dekat membuat Yunchan terjatuh dan memuntahkan darah dari ketinggian yang sangat mengerikan.
Setelah terkena ledakan teratai kemarahan Buddha dari jarak dekat, Yun-san terjatuh dari ketinggian yang begitu menyeramkan. Seiring dengan terjatuhnya Yun-san, formasi penyelimut matahari retak lalu hancur secara perlahan. Apabila praktisi Do Hwang terkena ledakan teratai api dari jarak sedekat itu, sudah dipastikan akan menemui ajalnya. Yun-san terjatuh dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Melihat kesempatan itu, Xiaoyan kembali terbang dengan sayap ungunya ke arah Yun-san untuk menghabisinya. Namun upayanya digagalkan ketika mantan kekasihnya menyerang secara tiba-tiba ke arahnya. Melihat itu, Xiaoyan sangat marah dengan apa yang dilakukan Yun-Yun terhadapnya. Yun-Yun tidak memiliki cara lain lagi, karena bagaimanapun Yun-Yun adalah ketua sekte Mysticot. Sudah sewajarnya melindungi gurunya. Di dalam hati kecilnya, Yun-Yun juga tidak akan tega apabila melihat lelaki yang sangat ia cintai terlukai. Yun-san pun memanfaatkan situasi tersebut untuk sedikit memulihkan dokinya. Sesaat sebelum Yun-san menyerang Xiaoyan dari belakang, walaupun kembali merasuki Xiaoyan yang sudah mulai melemah. Setelah berhasil membuat Xiaoyan terlempar, Yun-san pun menyuruh Yun-Yun untuk membunuh Xiaoyan. Dengan keadaan kekuatan Xiaoyan yang sudah menurun drastis, melihat apa yang dilakukan Yun-san terhadap Xiaoyan, barusan akan mencoreng nama baik sekte. Walaupun begitu, prioritas utama adalah membunuh Xiaoyan bagaimanapun caranya, agar di masa depan tidak kembali lagi ke sekte untuk menghancurkannya. Mendengar perintah dari Yun-san, Yun-Yun tidak memiliki hati untuk menyakiti apalagi untuk membunuhnya. Setelah bangkit dari serangan barusan, Xiaoyan sangat kecewa dengan tindakan Yunji yang sebelumnya menghentikan untuk membunuh gurunya. Pada akhirnya, cinta yang begitu dalam harus hancur oleh satu tindakan. Xiaoyan pun mengembalikan jirah yang dulu diberikan Yunji dan memutuskan hubungan dengan dirinya. Mendengar itu semua, Yunji tertunduk dengan semua keputusan Xiaoyan. Mau bagaimanapun, Yun-Yun tidak akan bisa memilih Xiaoyan secara terang-terangan di depan semua orang. Sesaat sebelum Xiaoyan membalikkan badan untuk melarikan diri, dia mengancam akan kembali untuk meluluhlantahkan sekte Mysticot menjadi tangisan darah. Dikarenakan Yun-Yun tidak mau mendengarkan perintahnya, Yun-san menyuruh semua muridnya untuk mengejar Xiaoyan hidup atau mati. Di sisi pegunungan, Xiaoyan sedang meloncat dari satu ranting ke ranting lainnya. Walaupun memuji tindakan Xiaoyan yang mencari keadilan untuk keluarganya. Walaupun begitu, dengan menggunakan teratai api kemarahan Buddha 2 kali sangatlah menguras jiwa rohnya. Jika bukan karena efek dari obat Seven Grand Saliva, mungkin gurumu ini akan tertidur panjang lagi. Dan serangan Yun-san barusan meninggalkan tanda energi di tubuhmu. Aku hanya bisa menahan fluktuasi yang dipancarkan oleh tandanya dan mencegah semua orang mengetahui keberadaanmu. Agar bisa memulihkan doki, kita harus mencari tempat yang aman di pegunungan binatang sihir. Dalam pelarian kali ini, wujud Ratu Medusa sudah digantikan lagi oleh ular Slow Python. Tapi Xiaoyan harus fokus ke tujuan utamanya. Waktu adalah sangat penting dan dia pertaruhkan dalam pelarian kali ini. Murid di sekte benar-benar mematuhi perintah Yun-san dan berpencar ke seluruh area hutan, membuat arah gerakan Xiaoyan menjadi sempit. Rahasia kekuatan Xiaoyan yang merupakan benda pinjaman telah diketahui oleh para murid yang mengejarnya. Semangat mereka juga semakin bertambah setelah dijanjikan naikkan jabatan sebagai tetua sekte dan bebas memilih teknik bertarung tingkat tinggi dan rahasia sekte Mysticot. Tapi mereka tampaknya ceroboh kalau di dalam hutan banyak monster-monster kuat yang berkeliaran. Anehnya, Xiaoyan sadari tadi masih bisa berlari tanpa ada satupun monster yang menyerangnya. Xiaoyan berhenti di dekat salah satu celah gua untuk beristirahat, namun tiba-tiba kumpulan asap warna ungu muncul di celah gua. Ular Slow Python tiba-tiba keluar dan pergi ke arah asalnya kumpulan asap ungu. Perlu diingat kalau ular Slow Python adalah monster level 5. Raja Singa yang Yun-Yun lawan dahulu juga memiliki level yang sama.
Bisa dibilang juga ular Solopiton sebagai rajanya di hutan ini. Makanya dari itu Xiaoyan tidak dikejar oleh monster dari tadi. Setelah ular Solopiton meninggalkan tubuhnya, para monster yang bersembunyi di dekatnya mulai keluar untuk memangsa Xiaoyan. Namun bahaya yang paling menakutkan justru muncul di celah gua dari belakang tubuh Xiaoyan. Monster laba-laba yang sudah ditaklukkan oleh ular Solopiton, dan tampaknya ular Solopiton sudah benar-benar menjadi rajanya monster di hutan ini. Melihat banyaknya pengawal, Xiaoyan masuk ke dalam gua untuk menyembuhkan lukanya. Walaupun mengambil cincin penyimpanan untuk menyempurnakan beberapa pil obat untuk memulihkan doki di tubuh Xiaoyan, sembari memadatkan pil obat Yellow memberikan beberapa nasihat atas semua pilihan yang telah diambil Xiaoyan selama ini. Xiaoyan mencoba mendengarkannya, tapi senyuman tidak bisa berhenti mengembang karena perasaan rindu yang begitu besar. Xiaoyan tidak bisa menyangka kalau dia bisa bertemu lagi dengan sosok gurunya. Sementara itu di sisi hutan, tiga tetua sekte sudah menerima kabar kalau Xiaoyan sedang dijaga monster-monster level tinggi. Mereka memutuskan untuk menyerbu lokasi tersebut dengan monster awan surgawi.